Masa depan salah seorang pemain keturunan timnas Indonesia yang menganggur di bursa transfer musim panas ini mulai terkuak perlahan-lahan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga menghadapi Arab Saudi dan Australia. Jelang persiapan debut di putaran ketiga, sejumlah penggawa skuad Garuda nampak sibuk mempersiapkan dengan berlatih bersama klubnya masing-masing. Meski begitu, nampaknya masih ada satu pemain yang hingga saat ini dikabarkan masih menganggur alias berstatus tanpa klub. Adalah Tom Hay menjadi satu-satunya pemain keturunan yang belum mendapatkan klub usai berpisah dari klub sebelumnya, SC Heerenveen. Teka-teki masa depan karir Tom Hay masih menjadi misteri dan belum terpecahkan usai berpisah SC Heerenveen pada 1 Juli 2024. Ini menandakan sudah 1 bulan lebih pemain berusia 29 tahun itu berstatus tanpa klub. Sempat dirumorkan bergabung dengan klub pengusaha Indonesia, Como. Namun pada akhirnya rumor tersebut terbantahkan. Tak cukup itu saja, pemain berjuluk The Professor itu belakangan ini kerap dikaitkan dengan salah satu raksasa Liga Turki, Beşiktaş. Selain Beşiktaş, Tom Hay juga disebut menjadi rebutan klub Turki lainnya, yakni Sivasspor. Meski kerap dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa, namun pada akhirnya Tom Hay masih berstatus menganggur hingga saat ini. Bahkan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, patut dinantikan teka-teki terkait akan kemana sang The Professor bakal berlabuh untuk melanjutkan karirnya. Pemain keturunan berlabel Liga Champions, Kevin Dix tak sabar melihat Maarten Paes perkuat timnas Indonesia. Maarten Paes memang sudah menjadi WNI sejak April 2024 lalu. Namun sayang, ia masih berjuang agar bisa membela skuad Garuda. Pasalnya, kiper FC Dallas ini masih terhambat aturan FIFA soal perpindahan federasi. Ia dianggap tidak eligible karena sempat tampil dengan Belanda U21 ketika usianya 22 tahun. PSSI berusaha keras untuk memperjuangkan kiper berusia 26 tahun ini segera membela timnas Indonesia. Bahkan Maarten Paes dikabarkan telah menjalani sidang pada 15 Agustus dan pengumumannya akan dikeluarkan pada 18 Agustus. Di tengah kabar ini, mantan pemain FC Utrecht tersebut melakukan wawancara dengan akun Instagram kiper Stop JK. Menariknya, dalam momen itu muncul pemain keturunan yang ikut menonton, yakni Kevin Dix. Melansir dari laporan Instagram Nusantara Ballers, Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut. Ia meminta Maarten Paes segera bermain untuk timnas Indonesia. Sontak hal ini membuat heboh karena apakah Maarten Paes segera memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Selain itu, Kevin Dix yang juga memiliki darah keturunan juga dibujuk netizen agar menjadi naturalisasi berikutnya demi bertambahnya kualitas skuad Garuda. Kabar gembira datang dari FIFA untuk timnas Indonesia. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia telah menyetujui keikutsertaan Maarten Paes ke dalam skuad timnas Indonesia. Artinya, FIFA sudah memperbolehkan kiper Dallas FC ini tampil di segala ajang untuk timnas Indonesia, khususnya kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Maarten Paes dari Belanda ke Indonesia. Bahkan, yang membuat salut adalah Federasi Sepak Bola Belanda turut membantu proses Maarten Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan KNVB, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia. Dari keterangan sidang Maarten Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Maarten Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Maarten Paes dijadwalkan FIFA paling lambat pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini, Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menebar janji setelah pertemuan dengan Ketum PSSI, Erick Thohir. Juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji bakal membawa timnas Indonesia semakin berkembang. Setibanya di Indonesia,
Shin Tae-yong melakukan pertemuan dengan Erik. Keduanya membahas persiapan timnas Indonesia, menatap beberapa agenda penting seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun itu membeberkan diskusinya dengan Ketum PSSI berjalan dengan lancar. Pertemuan hari ini berjalan dengan sangat baik, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong semakin termotivasi untuk membawa timnas Indonesia berkembang. Dia berjanji akan berusaha semaksimal mungkin agar skuad Garuda terbang lebih tinggi untuk bersaing di kancah internasional. Kedepannya saya akan terus berusaha untuk membuat tim nasional sepak bola Indonesia semakin berkembang, tutur Shin Tae-yong. Dalam pertemuannya dengan Erik, Shin Tae-yong tidak hanya membahas soal persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melainkan juga mereka membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games serta mempersiapkan skuad U22. Misi membangun timnas Indonesia memiliki 2x11 pemain yang memiliki kekuatan merata masih terus diusahakan. Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda. Alasan ini cukup masuk akal karena yang pemain masih belum mendapatkan panggilan dari timnas Belanda. Selain itu, dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku. Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain timnas Indonesia, Hassani Abdul Ghani sempat memberikan keterangan terkait Kevin. Menurutnya, pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Shin Tae-yong. Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut. Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia atau Shin Tae-yong sangat ingin Kevin Dix membela timnas, kata Hassani Abdul Ghani. Menariknya, pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke timnas cukup serius. Bahkan, ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain. Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik. Pemain berusia 27 tahun ini memang sedang dalam sorotan dari netizen. Pasalnya, Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia. Terbaru, pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela timnas Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi oleh Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sementara itu, di Belanda ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui FaceTime bersama agen saya, kata Ole Romeni. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain timnas Indonesia, Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romeni juga mengikuti Vardy Bakhdim, agen yang sering bekerja sama dengan PSSI perihal mengurusi naturalisasi pemain keturunan, terutama yang tinggal di Belanda. Tentu, hal ini dinantikan oleh Shin Tae-yong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad timnas Indonesia.